Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ dan tentunya masih membahas asam lambung. Jadi ini video kali ini saya agak sedikit teoritis nih saudaraku ya. Saya akan menjelaskan masalah anxiety. Ini apa sih anxiety itu? Kok Mas DJ sering sekali mengucapkan anxiety datang tuh, anxiety datang ini apa? Ini penyakit apa orang nagih hutang apa gimana? Saya kurang paham Mas. Nah, ini saya jelaskan di video kali ini. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan Anda subscribe channel ini dan like videonya supaya channel ini berkembang, dan pastinya saya selalu memohon doakan supaya channel ini berkembang, berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi apa sih anxiety ini ya saudaraku? Kok setiap video kok sering sekali kita dengar anxiety ini apa? Ya yang jelas anxiety ini bukan bahasa Jawa ya, ini bahasa Inggris. Jadi anxiety ini artinya kecemasan. Nah, kecemasan sudah pernah saya bilang juga, itu dimiliki oleh setiap manusia. Jika tidak mempunyai rasa cemas, maka ini akan berbahaya. Karena apa? Tidak ada sifat waspada. Karena cemas ini meningkatkan rasa kewaspadaan. Nah, contoh, kita menaruh motor di depan rumah. Kita lupa kunci kontaknya sudah saya ambil apa belum ya? Wah, cemas kepikiran. Ya dilihat. Oh, taunya masih ada betul kontaknya nyangkut di motor. Nah, itu kan kalau tidak kita ambil kan bahaya. Kalau diambil orang bagaimana? Nah, itu contohnya ya. Nah, cuman bagi penderita asam lambung ini agak berbeda. Cemasnya itu agak berlebihan. Nah, datangnya juga itu sering. Hampir setiap hari, hampir setiap saat merasakan cemas dan berlebih, tidak normal. Hal-hal yang tidak penting itu dicemaskan. Nah, itulah yang namanya anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan. Nah, terus bagaimana Mas? Katanya ada yang anxiety dulu terus dia terkena asam lambung. Apakah anxiety ini menyebabkan asam lambung atau asam lambung yang menyebabkan anxiety? Nah, ini saya kembalikan kepada diri Anda masing-masing. Coba Anda ingat, sebelum Anda terkena asam lambung, sebelum terkena gastritis, apakah Anda sering merasakan cemas yang berlebih? Apakah Anda takut jalan-jalan? Apakah Anda takut bepergian? Nah, jadi dari mana datangnya anxiety bagi penderita asam lambung ini? Ya dari lambung, dari pencernaan kita. Pencernaan itu berjalan tanpa kita perintah, tapi otomatis diperintah oleh otak. Ketika pencernaan bermasalah, maka otak kita agak bermasalah juga. Pencernaan kita lagi kondisi agak sakit, ya pikiran kita juga agak sedikit negatif. Apa-apa yang jelek-jelek itu yang kita pikirkan itu. Kalau kita selalu memikirkan yang bagus mah nggak apa-apa. Ini loh yang jelek, yang kira-kira nggak ada faedahnya, nggak ada manfaat, dan juga nggak ada asal usulnya, kok tahu-tahu kita pikirkan. Aneh ya. Nah, tapi bagaimana Mas? Ada juga itu orang terlalu banyak pikiran terus dia terkena asam lambung. Nah, terlalu banyak pikiran ini faktor apa dulu? Nah, tapi kalau kira-kira Anda itu cemas, berlebihan cemas Anda tidak merasakan sesuatu di lambung Anda itu baik-baik saja, Anda makan itu tetap enak, tapi pikiran Anda itu cemas, takutnya berlebihan, itu cepatlah datangi psikolog. Nah, itu waktunya Anda untuk berobat ke psikolog. Itu akan mendapat arahan-arahan penting di situ. Nah, ketika banyak pikiran ini sudah mengganggu pola hidup Anda sudah malas makan gara-gara banyak pikiran, Anda susah tidur gara-gara banyak pikiran, bisa jadi Anda terkena asam lambung. Dan itu Anda sebelum terkena asam lambung pun sudah banyak pikiran, Anda terkena asam lambung, tambah berat anxiety disordernya. Nah, tapi orang yang banyak pikiran, orang yang dengan stres dengan tingkat tinggi, belum tentu terkena penyakit asam lambung. Nah, contoh ini, tapi mohon maaf ya saudaraku, bukannya agak ngomong kasar. Coba kita perhatikan orang dengan gangguan jiwa. Apakah dia punya asam lambung? Belum tentu. Apakah dia mengalami stres? Ya kita lihat sendiri lah. Jadi begitu ya cara ininya, nggak usah
kita itu gak usah terlalu pusing mikirin hal-hal seperti itu. Nah, makanya saya itu memberi pengertian tentang asam lambung ini ya yang simpel-simpel saja, yang kira-kira memang gampang untuk kita pahami. Ya kan begitu toh. Nah, jadi ketika Anda mempunyai rasa cemas, rasa stres yang sangat tinggi, Anda juga mempunyai asam lambung, Anda mendatangi psikolog misal, ya percuma, Anda tenang ketika berhadapan dengan psikolog itu aja. Anda pulang 2-3 hari setelah Anda pulang itu, cemas itu datang lagi. Ya karena selama lambung Anda bermasalah, pikiran tetap akan bermasalah. Sudah sering juga saya bilang, Anda makan pantangan. Setelah Anda makan pantangan, lambung Anda kambuh, pikiran itu cemas. Mau sebaik apapun Anda mengusir anxiety, rasa cemas itu, wah datang, Anda cuekin, datang lagi Anda cuekin, tapi Anda terus makan pantangan terus, itu saya jamin kambuh sampean. Nah, ya toh. Ya, jadi memang itulah uniknya kita para penderita asam lambung ini. Kita utamakan dulu menjaga lambung kita supaya pikiran kita juga menyusul membaik. Kalau kita hanya mengontrol pikiran saja tanpa memperhatikan lambung juga tidak sembuh-sembuh. Kalau kita terus-terusan memang mengontrol lambung kita, tapi kita terus berpikir yang berat, terus ya juga tetap gak sembuh-sembuh, sama saja. Tapi sudah pernah saya bahas tadi ya, untuk persentase berat atau tidaknya, penting atau tidaknya, ini yang lebih kita dulukan lambungnya. Nah, diperhatikan, lambungnya dulu yang kita perbaiki, maka pikiran insya Allah akan menyusul membaik. Karena melihat dari proses kita terkena anxiety disorder ini kan, lambung kita dulu yang bermasalah. Walaupun toh tadinya kita banyak pikiran, tapi kita tidak merasa banyak takut. Yang kita pikirkan itu memang yang seharusnya kita pikirkan, walaupun toh memang banyak. Nah, makanya dibilang banyak pikiran. Sedangkan yang terkena asam lambung, terkena anxiety disorder ini, nggak penting-penting entah hal apa kok dipikirkan. Belum ditambah dengan beban kehidupan. Memang kehidupan kita sudah banyak yang perlu dipikirkan. Kita tambah-tambah dengan hal-hal nggak penting. Nah, aku paham ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini tidak lagi lah cemas, tidak lagi lah Anda tuh terlalu merasa anxiety disorder ini ya. Kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan kita semua cepat sehat, sembuh total, kita bisa beraktivitas secara normal. Oke, saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.